Yes, DJ. Halo guys, selamat siang, selamat hari Jumat, pulang Jumatan syuting dulu. Oke, empat-taknya kemarin kalian sudah nonton ya, bagian yang lain-lain ya, gigi rasio, terus keras. Sekarang setelah sudah jadi, ini sudah dipasang semua, kita akan mulai ngerakit ke depan. Bagian blok, head, dan segalanya. Kalian bisa lihat situ, balancer sudah. Oke. Jadi pertama kali kalian main batak itu ndak usah ribut masalah noken sporting. Alah, gak usah ribut yang masalah begituan. Gampang yang itu. Sekarang yang sederhana aja dulu, tetapi kadang-kadang yang sederhana kalian lupakan. Yaitu apa? Kelurusan keras. Lihat sini, as ujung sini. Usahakan kalian buat seperti itu. Oke, kalau mungkin channel bilang itu clearance-nya 0,02. Ya. Puter sok. Usahakan ini lurus dulu. Kalian tidak ingin powernya gede, tapi dipakai menakutkan, mengerikan, geder dan segala macam bergetar. Setelah ini baru kalian akan masuk di sistem koplingnya, karena jika ini tidak lurus, kopling pasti tidak jelas. Oke, sementara nanti ini mau dipasang dulu bagian kopling. Setelah itu kita akan pasang bagian bloknya. Terus ada pertanyaan enggak, Sob? Kamu yang mau masang loh. Pemasangan kopling yang perlu diperhatikan. Nggak usah. Semua bisa masang kopling pasti. Oke, ya wih, pasang baik. Pertanyaannya yang mandan mutu, Jal, metunya apa yang ada di kepalamu? Kok tahu-taunya begini? Kok Anda bikin kerakasnya begini, Pak? Kenapa balancernya segini, Pak? Itu yang perlu orang pengen tahu tuh pasti yang kayak gitu. Iya, Pak Bawor. Kenapa Pak Bawor bikin balancernya setipis ini? Terus yang banyak. Terus apa penting ya? Apa aja yang perlu diperhatikan? Apa nih? Pasang keras. Balancernya Yang lain selain balancer udah satu tadi maksudannya ya tentang balancer. Selain balancer ini mau ditutup nih sebelah sini nih. Sebelum ditutup kamu harus tanya ada apa aja di sini. Terus kenapa seperti itu? Kenapa Anda milih itu? Kayak gitu loh. terus gigi ininya udah modifan apa belum? Terus berdua guys. Saya tunggu 15 biji dari Marso. Udah Pak. Hah? Sini guys, lihat sini. Cuman itu yang kalian kepengen tahu, bobot balancernya. Iya, motor balap itu itunya yang penting ya. Koplingnya nggak penting. Penting Pak. Kayak koplingnya kayaknya ada modifan apa ya? Ada las-lasan itu. Apakah itu berpengaruh ya kiri kanan? Kayaknya itu modif apa emang harus seperti itu? Ya, oke. Yang lain nanti saya jelasin semua mumpung belum ditutup. Sebelum saya tutup tanyalah sebanyak mungkin karena mereka juga ingin tahu seperti apa sih motor balap. Terus lagi ya Pak, itu di belakang apa? Yang tadi Marso tanya apa Sok? Ini ya Pak. Kayak ada gear pompa ya. Nah, kadang kan pada nggak teke, maksudnya nggak merhatikan itu karena itu kan posisinya di belakang balancer ya Pak. Apakah itu juga bagian vital dalam mesin itu? Terus lanjut, So. Kenapa Pak Bawor pakai kapas ini, nggak pakai kapas standar? emang itu kayak berumahnya Ini
Maksudnya kapasnya lebar-lebar. Tahu. Oh iya. Kenapa pakai kampas FR? Kampas lebar-lebar. Oh iya, kenapa pakai kampas FR? Nih, Mekanik mana kayak bakul jamanan. nih, kenapa pakai kampas FR? Terus kenapa rumahnya dibolongin kayak gini nih? Kayak gini dibolongin. Terus Terus lagi ya? Terus baru 15 nanti saya jawab. Kalau belum 15 bayar. Kamu mau tanya apa, Sa? Ini saya. Dan bandar gimana? Oke. Terus semua boleh bertanya. Terus Apalagi udah apa? wes menyerah. menyerah. Yang 10.000-an gue mari nyong tidak berhasil 15 biji gue. Ya. Jadi nanti kalian tulis di komen salahkan Marso. Kalau ternyata kalian masih tanya komen yang tidak disebutkan Marso, salahin Marso ya. Nomor WA-nya 085777 206491. Nah, marahin Marso. Salah sendiri, tanya cuma 3 doang. Nih saya jelasin. 1. Pertanyaan Marso, kenapa Anda memakai balancer tipis? Ya. Saya tidak pernah dan saya tidak suka ikut-ikut. Semua yang saya buat sudah saya hitung. Kenapa saya pakai balancer hanya 400 gram? Basicnya 400 gram, tetapi di sini tersedia lubang-lubang baut. Lubang-lubang baut di situ. Oke. Oke. Ini bisa nanti kalian tambahkan plat di sini kemudian dibaut ke situ. Jadi tergantung tracknya mau seperti apa. Intinya basicnya 400. Ini untuk kelas pasar senggol ke Jogja di dalam kota, bukan sirkuit resmi. Ya. Tetapi andai kata untuk di sirkuit resmi pun ini mampu. Kenapa? Kalian pernah lihat kemarin video saya bikin kerkasnya itu seperti apa. Kerkas saya lebih berat, sehingga balancer saya pakai yang tipis. Karena magnet standar tidak pernah atau tidak saya bubut dan tidak saya masukkan ke dalam. Saya tidak ingin melanggar regulasi. Kalau memang kencang beneran, bukan licik. Seperti itu guys. Oke, perbandingan giginya masih standar 18 mata 67 biasa kayak wingi hitung pira. Iya ya. Gigi primernya 18 mata standar Jupiter. Oke, jadi saya tidak modif ini, kan ada yang dimodif. Ada. Bukannya salah, ya itu masing-masing. Mungkin mekaniknya punya alasan tersendiri gitu loh. Kenapa kok dia pakai 19, 20 gitu, terserah mereka. Ya fungsinya apa? Ya otomatis napasnya panjang-panjang, semakin ininya besar. Kayak gitu aja. Seolah-olah gitu. Napasnya panjang atau napasnya pendek, nggak tahu. Pokoknya saya pakai standar. Terus di sini ada kelihatan las-lasan di bagian aspal sneleng dengan gigi yang ini. Biar ini dan ini paten jadi satu. Kalau standar tuh yang ini harus nyentuh ini dulu, baru dia bisa menggerakkan gigi. Kalau yang ini sudah cepat. Untuk apa? Biar tidak terlalu jauh dalam menekan persneleng. Terus, kenapa pakai kampas kopling FR? Iya, kenapa? Sudah jelas. Ya, diameter permukaan, luas permukaan kampas FR itu lebih lebar daripada punya standarnya Jupiter. Pasti daya cengkram koplingnya akan lebih baik. Kemudian platnya bukan standar Jupiter tapi yang modifan untuk khusus kampas FR. Kenapa rumah koplingnya bolong-bolong? Biar sirkulasi olinya yang melumasi kampas kopling itu lancar, sehingga tidak, karena motor road race itu sering buka tutup gas, sering tarik kopling. Jadi kalau tidak bagus aliran olinya, dia pasti akan sering kebakar. Oke. Itu udah selesai kan? Makanya 15. Wis pemening balancer. Ya. Di belakang balancer ada pompa oli, gigi pompa oli. Gigi pompa oli berhubungan dengan gigi yang di belakangnya. Iya. Ini akan terus berputar. Tidak usah bilang, tidak usah ngomong. Modifan mesin kalian ekstrim, tidak usah ngomong. Wah, headnya kayak gini, pompa oli kalian nggak mau perhatikan, saya jamin
Nyesel kalian nangis gara-gara kalian nggak mau perhatiin pompa oli, kalian hanya perhatiin noken, head, gigi rasio. Jadi pompa oli itu vital, sangat vital. Ya, badanmu gede, Ya. tapi kamu nggak sarapan. Dia lemes. Sama aja ini, performanya gede, tapi olinya nggak ada. Oke, Oke. terus apalagi? Terus butok ya. Aku tanya kamu, kok kamu tanya aku? Bingung Pak. Kayak bentuk balancer dulu, Pak. Ini kan besar tapi tipis. Apakah ngefek kalau dibuat bentuknya mungkin lebih kecil tapi lebih tebal dengan bobot yang sama? Apakah ada pengaruhnya? Oh jelas, namanya balancer, semakin besar diameter maka gayanya pasti akan, bobotnya akan semakin ngefek. Misal kalian bikin balancer kecil segini, tapi tebel, Ya. ngefek mana sama yang balancer lebar tapi tipis, gram-gramannya sama, yang ngefek yang lebar. Berarti karena ini pakai jari-jari. Ya, torsi itu adalah jari-jari atau diameter dari daun balancernya. Jadi kalau kalian bikin balancer segede ini ya percuma, mungkin 300 gram. Tapi padahal sebenarnya nggak 300 gram karena dia kecil. Diameternya berapa? Seperti itu. Oke. Kamu pernah lihat mesin diesel kan? Mesin diesel, mesin las? Ya. Ya, gede banget kan? Ya. Karena itu untuk torsinya segitu. Andai kata dibikin kecil, mau setebel apa? Iya benar. Tanya Marsud tuh, baru tahu. Ya benar guys. Kalau kecil dia tebel apa? Kalau lebar kan nggak tebel. Iya. Oke. Dah, pasang. Sekarang ada pertanyaan, pasang bayar. Nah, beli masang, tek main sangar, ketemu sangar. Ya mekanik top. Aja tok sangar jajal kerjane cek sing sangar. Sangat guys. Oke, sambil Marso pasang mesin, saya akan ngobrol kenapa saya bikin video ini. Ya, seharusnya video ini itu saya review nanti setelah semuanya sudah siap. Setelah mungkin nanti saya akan setting bagaimana sih pengapian setelah mesinnya jadi, bagaimana setting pengapiannya secara remote atau secara komputer. Ya. Kita bisa setting dari laptop ataupun dari handphone. Dari apa? Remote. Sebenarnya videonya tentang itu, tapi saya bahas ini dulu karena ini bagi saya penting untuk kalian. Penting seperti apa? Masih ada hubungannya sama video saya kemarin tentang tidak semudah itu Ferguson. Kamu harus detail, kamu harus ngukur, kamu harus melogikakan. Bagaimana kalian harus memahami prinsip kerja 4 tahap sebelum kamu merusak. Kamu harus tahu dulu sejarah sebelum kamu melakukan revolusi. Seperti itu. Pak, mau nanya Pak, kalau masang platnya kan ini ada yang apa namanya ya? Bergerigi. Landep lah ya, tajam sama yang halus. Kalau masanya kok bolak-balik gimana? Boleh, bebas. Kenapa halus, kenapa tajam? Karena itu bikin plat seperti itu dicetak pakai hidrolik. Jeger, sudah otomatis. Yang depan mesti halus, yang belakang mesti tajam. Oke, tidak masalah. Oke, saya pakai kampas kopling FR 5 biji. Terus ya. Oke, saya sambil persiapkan bloknya ya. Silnya harus tetap terpasang. Biasanya kalau ini Mas Marco jenengan kan pasang yang pernya 6. Kalau yang pernya 4 biasanya bedanya gimana? Bedanya jadi gini, kalau kenapa dikasih power milih 6 ya mungkin karena cengkramannya lebih Kuat. karena
apa kalau rame-rame kan enteng tuh, kalau Hmm. 4 filosofinya kayak gitu, kalau 4 kan berat, kalau rame-rame kan enteng kayak gitu. Susah jelasinnya. Ya maksudnya gini Mas Marso, itu kan lagi muter baut ya. Nah, taunya udah pas posisinya itu kayak gimana gitu loh, Mbok. Itu kepalanya masih nongol atau itu udah bener apa belum gitu? Apa harus kepalanya sampai masuk semua gitu? Ini loh. Ini loh. Nah, yang ini nih standarnya ini sampai gimana? Harus sampai baut ini harus sampai ke dalam banget atau gimana gitu loh? Sampai beratnya mentok aja. Setelah udah mentok, ini jangan terlalu keras. Ini kan bautnya kecil. Jadi pakai perasaan. Lah aku sih disentak tapi pakai perasaan kayak gini. Coba contohnya. Ada yang megang ini nih ya, kayak gini aja lah ya. Kan ini kan Itu masih kan ada nih ya. itu kan masih bisa diputar. Nih, kan mentok. Cuma dipukul kayak gini pelan-pelan aja tuh, pakai perasaan, pakai hati. Berarti nggak harus sampai mentok ke dalam gitu ya? Usah, nanti putus plan, aduh. Tuh, patah ya. Ya. Marso ngomong apa, guys? Marso. Embu gue bak. Oke guys, kita tutup ya. Mesin sudah bagus. Kurang dalam. Nah, ringnya kasih lagi. Panjangan guys. Bongkar lagi. Mesin sudah bagus, tetapi sistem koplingnya gagal, maka percuma. Motor nggak mungkin bisa. Jadi kalian harus perhatikan benar sistem koplingnya seperti apa yang bagus. Nanti kapan-kapan lah saya akan reviewkan sebuah kopling. Ini saya cuma cerita aja bahwa ini loh yang harus perhatikan. Perhatikannya gimana besok. Paling tidak kan kalian sudah ada aware. Ya. Ya, sudah ada perhatian, aware, rambu-rambu. Kalau jumlah itunya, pernya itu 4 sama 6 itu sama juga 2 tak 4 tak. Kalau yang 2 tak ada sih yang dimodif pakai ini, tapi kalau ada duit ya pasti nyarinya yang kayak gini. Kalau nggak ada duit ya pakai apa aja. Oh, tadi saya dengar Marsun jelasin masalah kenapa 4, kenapa 6. Nah, Oke. betul Om. Mana Om? Oke, lingkaran. Terima kasih. Kopinya itu. Lingkaran 360 derajat. Ya, betul. Siji bae masa loro. Jika kalian menggunakan 4 per, Ya. maka daya penekanan pernya adalah 360 dibagi 4. 90 derajat si per itu kerja. Ya, Menahan beban sepanjang 90 derajat. betul. Oke. Ya. Jika pernya 6, maka 360 dibagi 6. 60 derajat. Sehingga penekanannya akan lebih sempurna. Akan lebih merata. Seperti itu. Bebannya lebih ringan gitu ya Pak Om ya? Ya betul, beban pernya lebih ringan. Jadi kalau kalian biasanya kalau per 4 Ya. itu pasti akan ganti per yang keras. Oke. Apa efeknya per keras? Efek negatifnya loh ya. Kalau Ya. efek positifnya jelas pasti akan lebih galak. Ya. Apa efek negatifnya pernya keras? Ya semuanya akan seolah-olah dipaksa untuk keras sekali. Mungkin kampas cepat habis, mungkin rumahnya cepat habis gitu. Tapi kalau misal kalian pakai per 6, penekanannya akan tidak sekeras per 4 menggunakan 4 per. Dengan per 6 kalian bisa menggunakan per standar, itu sudah cukup karena 6 biji gitu. Kalau 4 biji kalian harus ganti per yang keras banget.
Terus bagaimana rasanya di tangan? Ya betul, itu yang sering Untuk ditanyakan. R4 kadang-kadang suka over keras. Enak, jumping enak, responsif. Cuma capek untuk road race, capek. Road race pasti kopling beda sama drag. Makanya kopling kan cuma setar doang. Ya. Oke. Mau ya? Oke, lanjut lagi, serbu lagi guys, masuk guys. Oke. Tadi Mas Marso mana yang ditambahin ringnya? Oh, di iya. sebelah mana? Tuh. Nih. Mananya sih yang ditambahin ring? Yang setutnya ya bawaan Bawaan koplingnya. Nah, Ini kan kayak gini. Kalau standarnya kan kayak gini. 3 Iya 3 Ah. ring rata, terus ring apa ini? yang ada polanya. Ada laharnya Ah. sama ringnya ini. Gini. Terus Berhubung karena mentok kepanjangan jadi ditambahin ring di sini. Ringnya khusus. Ringnya khusus ya, ringnya nggak sembarangan, nggak kayak gini. Ring kuning jangan guys. Ini ringnya khusus ini. Yang buat kalau itu. yang Bedanya apa? apa sih kalau yang pakai ring biasa kenapa emangnya? Karatan apa? Enggak, kalau ring biasa materialnya berbeda. Kalau materialnya beda terus kenapa? Banyak nanti Panas apa gimana? gepeng nanti bakalan nipisin. Kalau ini kan baja beneran ini. Aus. Ya. Aus ya. Iya. Kalau ini kan nggak bakalan aus. Ah, Ini khusus. iya. Gitu. Ini. Oke guys, Marso ini ya pinter, kerjanya bagus, kerjanya pinter. Cuma dia agak kesulitan bicara karena dulu waktu kecil ya dia berenang di laut, cangkemnya kecandal pancing jadi susah ngomong. Jadi nanti mungkin di video-video ke depan Bisa ketawa lu. langsung diketawain anak Oke, kecil. dikatain bocah ya. Nanti di video-video ke depan nanti Marso akan belajar berbicara. Jadi kalian tidak usah pedulikan kalau Marso salah ngomong ya. Ya. Kalian bantu Marso untuk pinter ngomong ya nggak? Iya. Ya, bukan cuma pinter kerjanya doang tapi pinter ngomong. Oke? Oke. Terima kasih. Itu dukungannya nanti sebagai wujud dukungan kalian kepada bukan cuma kepada channel ini tapi kepada para personilnya gitu ya. Kalau dukungan kepada Pak Bawor ya kirim kopi, kirim rokok sing akeh. Iya. Marso itu canggung. Kalau ada kamera kelihatan flashnya kayak gini ini canggung. Gugup nggak bisa ngomong. Gugup nggak bisa ngomong. Ya saya yakin mungkin kalian komen ya, oh masa gitu coba kalian ngaca sendiri terus ngomong coba sama nggak masuk. Jangan grogi ya so. Sangat senang. Kayak ngomongi wong lagi ngomongi kowe Tenang aja so, kamu bisa so. Terus so. sambil nungguin itu besan. Saya mau ngomong. Ya. Video saya belakangan ini panjang-panjang sekali. Ya. Iya Om, betul. Itu sebenarnya ada maksud dan tujuannya. Saya bikin konten, saya bikin video itu bukan ngajarin tutorial. Ya, saya tidak pernah ngajarin tutorial secara khusus. Kenapa? Kalau saya ngajarin tutorial, kalian kan hanya mau caranya. Bagaimana kita live-nya, kerjanya seperti apa, bagaimana seorang YouTuber bikin video itu kesulitannya seperti apa, kalian nggak pernah tahu. Betul. Padahal ya, kalian boleh tanya sama channel-channel lain. Gimana sih proses membuat satu buah video? Itu mungkin beberapa kali tag, beberapa kali syuting, salah syuting lagi. Ya kayak nonton film lah, bikin film itu ada apa itu behind the scene. Ya. Kalau tempat saya nggak ada behind the scene. Yang kalian lihat, ya itu yang saya upload real. Jadi kekonyolannya, kegoblogannya, ya itu kayak gitu. Itu kan wajar ya manusia ya. Oke, tapi inilah ya. gambaran cerminan bahwa ya beginilah aslinya, tidak ada rekayasa, tidak ada make up, Ya, nggak ada settingan. nggak ada settingan, ya seperti ini. Kalau susah banget di skip. Kembali lagi kepada yang tadi saya bahas, saya tidak ngajarin tutorial, saya itu memberikan
suguhan, entertain. Oh, kita tuh lagi kayak gini loh. Tetapi kadang-kadang di sela-sela entertain yang kita tampilkan ada pelajarannya. Jadi masalah dulu saya sering bilang di video-video saya yang dulu itu jangan di skip. Ah, itu mah tuntutan YouTube aja, suruh jangan di skip biar durasinya lama. Kalau sekarang terserah. Saya tahu lah. Saya nonton film sejam, 2 jam, nontonin orang lagi kayak gini aja bosen. Ya, pasti kalian bosen. Terserah kalian mau skip mau enggak kayak bodoh. Yang penting saya lagi ada kegiatan ini. Ya, kalau kalian mau nyari ilmunya ya silakan ditonton sampai habis. Jangan di skip karena saya nggak akan kasih tahu di mana ilmunya keluar. Kadang-kadang itu keluar sendiri. Spontan ya. Spontan. Karena kita tidak ada skrip. Kalian boleh lihat sini nih. Bawah sini tidak ada skrip ya. Nggak ada. Oke. Dan tangan saya dua-duanya kelihatan. Mungkin kalau kalian sering nonton channel lain, tangannya yang satu di mana, yang satu di mana, yang satu mungkin ini jadi ini gini guys. Padahal sini lagi baca. Gini guys. Bisa aja. Ya. Sudah selesai belum, Mas Marso? Belum. Kalau banyak. Sweet. Coba apa menurutmu gimana ini? Marso kerjanya gimana sih? Lambat banget kayak siput. Lambat banget kayak siput. Siput ngerti gue keong. Asem kamu lah saat ngebantuin aku. Lambat banget. Sini ya bantuin pedangin ya muter-muter terus. Kamu yang nonton nungguin capek ya? Capek kan semakin ngetan kayaknya kayak. Seneni ya? Seneni ya? Sing cepet dong. Kok yang ngarep ngetan maning ya. Oke bos. Cepet pakai. Flash. Marso dimarahin anak kecil. Oh ya, nanti habis ini saya mau kasih kejutan. Setelah saya main Batak ini, Ya. saya akan pasang VCR ini. Ini ya. Oke, saya tidak akan sebut di sini namanya siapa karena ini bukan miliknya videonya. Iya. Tapi saya akan kasih kejutan bagi kalian Suzuki lover. Waduh. Nah, apa kejutannya? Iya. Pantengin terus channelnya guys. Nanti akan ada kejutan. Oke, mesin sekarang kita tutup ya. Udah. Lagi. Semoga tidak ada kendala lagi. Amin. Ya, beginilah namanya motor modif kan semuanya serba nyeting. Seninya ya di sini ya. Yang membuat mahal kan ininya. Udah saya setting ini guys. Tuh ya. Nyuk. Udah selesai. Oke, kita pasang dulu ini kedudukannya buat baut. Halo guys, barusan hujan terus saya ngentasi pemean, itu bahasa Inggrisnya adalah ngentasi klambi. Oke. Setelah sudah makan, sekarang saya ini sudah dipasang. Ya. Saya akan berbagi tips sambil saya nyeting, saya kasih tahu apa yang perlu di setting. Oke. Judulnya adalah seberapa amankah Settingan ada. kan ini Kesini saya. Oke, pistonnya seperti ini. Dia desainnya desain jenong seperti itu ya. Oke. Terus gini. Meskipun ini sudah dicoak dalam, ini coak dalam, Ya. tapi kepalanya tetap berat. Pistonnya lebih berat pasti daripada piston standar.
Maka dari itu biasanya kalau piston-piston jenong tidak sembarangan pakai pen pistonnya. Karena pen pistonnya ini pistonnya udah berat, pen pistonnya standar pasti lebih berat. Kalian bisa lihat sini. Pen pistonnya tipis. Ya. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi bobot. Karena kelebihan bobot di sini. Nah, ini ketemunya pistonnya kayak gini dan ini lebih berat daripada standar Jupiter. Otomatis ini ada hubungannya dengan kalian harus nyeting kertasnya. Lebih berat di bagian belakang, bukan bagian depan stang piston, bukan ya, bagian belakang. Seberapa beratnya mekaniknya yang tahu. Itu. Jadi kalau tanya sama saya, kasih berapa gram om? Lah ya nggak tahu. Kalau Pak mau nanya Pak, kalau Seru. mau nanya nih, kalau semisal itu kan pistonnya kan lebih berat ya dibanding yang standar. Kalau kertasnya nggak dirubah, nggak diberatin, efeknya apa Pak? Efeknya mungkin kalian bisa cerita bahwa ya ngapain standar aja gitu. Udah pernah nyoba belum yang kertasnya itu optimal, pas dengan semua yang sudah dirubah? Jadi kalau kalian belum pernah nyoba, jangan bilang lah pakai standar aja masih bisa kok. Jangan bilang gitu. Kenapa? Karena saya sudah pernah nyoba yang standar dan saya sudah pernah nyoba yang sudah disesuaikan. Hasilnya jauh. Lah kalau om pakai berapa gram gitu penambahannya gitu, sekitar 40 gram. Kalian mau ikut-ikut jangan, sumpah. Beda, nggak sama. Piston sudah saya pasang, circlip belum saya pasang, ring seher belum saya pasang. Saya akan ukur kembali seperti video saya yang kemarin di mesin ini. Saya akan ukur kembali seberapa amankah piston kalian terhadap head, seberapa amankah piston kalian terhadap klep. Sang. Oke. Ini udah masuk di kayu kamu. Mau Tapi nyemek. pasang apa Marso? Pasang buring untuk penyetingan piston. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan, ini cuma baru nyeting ya paling dikasih oli aja. Kasih oli pentingnya. Biar apa? Biar licin. Dulangi terus nah. Terus apa namanya? Kalau itu depan kan packingnya bukan packing yang apa namanya itu biasanya kertas. Beda nggak sama Beda. packing yang kayak gitu? Kalau depan pasti packingnya seng. Oh, Kalau belakang baru yang kertas. kenapa begitu? Nah begitu. Iya. Kalau yang depan Heeh. ini kan kena ledakan, kena api. Kalau misalnya pakai yang kertas ya nanti Kobong. Kalau yang belakang nggak perlu ya? Nah, kalau yang belakang pakai kertas buat nahan. Maksudnya nggak perlu packing yang seperti itu, yang seng. Yang seng. Ya ada sebagian motor yang lapisannya seng ada, tapi depannya ada karet-karet gitu ya ada. Fungsinya untuk yang belakang untuk biar nggak merembes lo, nggak olinya nggak keluar lo. Oh. Kalau packing sendiri sebenarnya jenisnya ada berapa macam sih? Seng, terus seng kertas itu. Ya. Ada lagi nggak bahannya yang lain? Paling itu kalau yang motor dua tak yang kuningan. Ada yang seng, ada yang kuningan. Tembaga yang tembaga. Nah. Pengaruh di apa? Daya tahannya aja atau ada yang lain? Kalau dua tak ya khusus ereking ya. Kalau Satria aku nggak menangin yang tembaga. Yang ereking kebanyakan yang tembaga, tapi ada juga yang seng. Kalau yang seng biasanya tuh fish air sama ereking. Kalau buat balapan pasti meleleh. Aku pernah kejadian ini meleleh itu dengan bocor. Makanya disaranin pakai yang orisinil. Oke. Perhatikan sini, mendem pistonnya saya buat segitu. Dari samping kita lihat. Oke. Ini mendem hampir sekitar 0,8.
Belum dipres. Jadi kalau sudah dipres itu sekitar 0,5 mendemnya. Karena paling belakangnya kertas. Oke ya, sudah saya pasang paling depannya. Pinjam. Oke, saya pasang headnya. Ini head yang kemarin. Tidak ada yang saya rubah. Oke ya. Oke. Piston sudah dipasang, head sudah dipasang. Perhatikan sebelah sini. Gigi sentriknya belum dipasang, masang lidi. Ini ada trik bagaimana caranya masang ini agar tepat. Ya. Karena kebanyakan tukang buku kan pasti akan diintip. Gunungnya akan lurus dengan sepinya. Ya. Jadi sebelum saya pasang lilin di dalam headnya, saya akan pastikan dulu posisi ini yang pas. Ya. Stand. Yes. Ini saya gunakan timing geser di sini ya. Ini posisinya detailin. Posisinya masih 0, belum tergeser, masih center di tengah. Biasanya timing geser ini berfungsi untuk merubah durasi. Gitu. Mungkin bukanya lebih cepat atau bukanya dibikin lebih lambat. Bisa dari sini. Dan ini adalah sebagai untuk centering antara titik top piston dengan titik top gigi sentrik itu pas. Bisa dengan cara ini, timing geser seperti ini. Oke. Sekarang kita akan luruskan dulu ininya bagaimana terhadap topnya. Oke. Pas ya. Jul. Setelah tadi disetting sama Marso, ternyata gigi timingnya itu, perhatikan sini dia dimaksud ya, dia sepi nih nong tengah, tengah sepi, tengah kie, lurus banget. Kowe nonton. Ya. Wis lurus. Dilurus naik apa? Iyalah, dicat namanya. Jajal. Kita perhatikan ya, seolah-olah Marso tukang bubut yang suka masangin keras dan gigi sentrik. Nanti kita akan review hasil pemasangannya Marso. Nah, kowe nonton nah. Lurus urung, tengahnya ini. Ya. Sama tengahnya gigi. Dua-duanya itu ya, ini sama yang ini. Ya. Kurang di yang belakang kurang geser apa ya? Kurang ke sana yang belakang. Sama aja depan belakang itu. Udah. Dah. Ya. Terus.
Kalau saya geser, Geser. ini kurang maju sedikit. Yang depan kurang ke sana ya. Ya ini depan belakang satu rangkaian. Oh. Oh iya. Tuh kamu lihat sok, sedikitnya saya itu segitu. Kalau kamu nggak bisa lihat ya pusing. Nek di keker ya iya, so pakai satu mata. Ininya kayak yang itu lebih maju. Giginya kurang maju sedikit. Kurang maju dikit, Oh, iya. giginya lebih mundur. Ya. Sedikit sekali, mungkin 0,1. Ya. Nah, ini yang terjadi. Tukang bubut di tempat kalian itu kadang-kadang bukan salah ya. Mungkin menurut mereka lurus. Ya. Padahal matanya silinder. Padahal matanya silinder, jadi kalau lihat barang lurus itu sebenarnya miring, tapi dia bilang lurus. Bukan dia ngawur, emang matanya memang kayak gitu. Jadi bagi saya ini penting. Kelurusan gigi sentrik itu penting sekali, karena ini akan merubah segalanya ke sana. Itu kenapa kalau kalian sering kasus habis ganti stang seher, settingannya berubah. Mungkin itunya. Kalau nggak pas biasanya apa Pak? Apa ada kerusakan gitu Pak? Tidak ada kerusakan. Cuman settingannya akan berubah. Oh. Berarti berubah. Misalnya yang tadi nenggak, maksudnya dia perubahannya tuh gimana misalnya? Maksud jadi berubahnya gini. Kamu ini aku tadi menceng 0,1 ya, 0,1 itu lingkaran segini. Di depan akan menceng berapa derajat? 1 mungkin 0, Waduh, enggak masih berarti lebih. Masalah yang depan kan diameternya lebih gede giginya, sentriknya, karena sentriknya lebih besar. terus Berarti cara gue ya kemajuan gitu ya Pak ya. kemajuan ya tergantung gesernya maju atau Ya, mundur. misalnya gesernya ke depan, maju, berarti otomatis semuanya kan maju. Iya, maka timingnya akan berubah. Oh iya. Jadi jangan kalian sibuk mikir noken opennya berapa, close-nya berapa, durasi berapa. Lah, setting beginian aja. Kalau kalian nggak lurus ya percuma. Bukan saya sok pinter, saya ngingetin kalian daripada kalian sudah repot bikin noken, ternyata masalahnya ada di sini, sepele. Ya, oke. Setelah sudah lurus, minta pertimbangan dari orang lain. Apakah sudah lurus beneran atau lurus bohongan? Jangan cuman sendiri, siapa tahu matanya ada masalah. Setelah sudah yakin lurus, pasang giginya, ditarik. Jangan dipukul. Ya, ingat pesan saya. Jangan dipukul. Kenapa jangan dipukul? Ya, kalau rubah perkasnya mau. Cuman acting doang guys, karena saya lapar belum makan. Ini orang bodoh udah makan guys. Belum. Genjot guys, hujan lagi. Kalau sudah guys, dipres. Asiknya di sini kok malah kalian kepenginnya gimana sih?
Taunya udah pas Om sampai mentok apa ada bunyinya apa gimana? Mentok. Oh. Jupiter gigi sentriknya mentok guys. Ada motor-motor yang gigi sentriknya enggak mentok. Oke, bisa dicek lagi lurus apa ora. Lurus. Oke. Sekarang pasang rantainya. Verifikasi itu macam-macam. Ada road race, drag race, ada gas track. Karakternya sendiri-sendiri, mesinnya pun sendiri-sendiri. Bukan maksud kalau road race nggak bisa buat drag, bisa aja, tapi kan nggak optimal karena memang bukan peruntukannya untuk RPM atas. Topin dulu pistonnya. Kita akan cek dulu gigi sentriknya terhadap titik di blok sana. Setelah itu kita bongkar lagi, kita kasih lilin. Seberapa amankah pistonmu? Judulnya kan itu video ini, tapi ini panjang ya. Jadi kalau yang udah nonton dari awal tadi guys, saya bilang terima kasih. Tapi ini baru separuh perjalanan. Ya nggak? Ya. Bengkelnya sebenarnya bukan lagi sepi, ini bengkel lagi ramai banget. Tapi saya khususkan bikin ini real ini kayak gini nih. Saya tidak suka bikin video yang hanya hasilnya hanya begini nih jadinya, begini nih jadinya. Ini real kerjanya, Prosesnya lama. Ya mungkin gini loh, cara nonton Deko Racing itu adalah di panzer. Bahasa Indonesia di panzer apa itu? Dipantengin, jangan di skip. Terus ya, kalian sambil kerja, sambil dengerin gitu. Nanti kira-kira saya ada omongan yang menarik itu kalian bisa lihat. Kayak gitu. Oh itu nonton sebentar, biarin lagi. Nonton itu kayak dengerin wayang. Wayang berapa jam coba guys? Iya banyak yang betah ternyata ya. Betah dari jam 9 malam selesai jam subuh. Itu. Tengah 5 baru selesai. Berarti yang nonton wayang memaknai ceritanya ya Pak? Iya. Berarti kalau nonton ini, berarti harus memaknai. Betul. Sekarang gini ya, lebih baik muka saya dan muka Marso daripada kalian nonton wayang jelas. Enggak mukanya kan? Iya. Cuman begitu, Berkudara begini, Janoko begini, Arjuna begini, Sengkuni begitu, gitu kan? Itu cuman potongan dari kulit. Kalian betah nonton, kan mukanya kayak buta semua, kayak raksasa itu tuh, Jan. Mending mau kainnya Marso bisa guyu, bisa nyengil, bisa berubah-berubah ya. Iya, wayang kan anteng mukanya begitu, ya udah. Oke, kalau ini mukanya lagi serius. Engine apa so? Biasa ini. Biar kayak mekanik top, padahal aku nggak bisa ini. Acting top apa ini? Kayak seharusnya ini menggunakan topnya pakai dial top, tapi ini lagi dipinjam sama AMTEK, belum pulang, nggak tahu bon dial apa di sana. Biarin lah, pakai cara manual. Bisa. Oke, temu. Ini timing geser, garisnya ada 5 biasanya. Terserah Marso mau naruh di garis yang mana itu.
yang menurut dia kurang lurus itu mau taruh di garis di mana sih maksudnya? Kadang-kadang saya bingung guys, udah jelas-jelas orang gila diikuti. Tapi kadang mengejutkan Pak. Kadang-kadang kalau orang gilanya tertoet dipilih sikilnya kita pembelek. Walah. Wis Pak lurus. Itu garis gesernya dikasih detail, so pegangin punya kamu yang detailin. Nih. Bisa segini ya, bisa digeser. Difokusin digedein. Saya. Dan tuh guys, di zoom le. Tuh, nah kapiro berarti ya angka 5 ya. 0 4 6 pitu boleh Pak. Itu Kurang munggah titik. Oke, pitu ya pitu. Semata lah. Pak, ya. Oke, timing geser ini ya seolah-olah dia lagi geser karena ini kan kita baru beli. Kita harus tetap nyeting ini yang lurus dengan gigi sentrik orisinilnya. Sekarang kita cek dengan gigi sentrik orisinil. Copot. Oke. Oke, ini giginya ya. PT5. 5 TP 5 TP. ya. Pesan. Ya, baterainya habis nih Pak. Untung dia bisa. Timing geser sementara kita lepas dulu. Saya ingin membuktikan bahwa pemasangan gigi keteng ya, gigi keteng di belakang ini kalau lurus, oke, dipasang dengan gigi sentrik, pasti hasilnya harus lurus. Biasanya lain. Masih kita tahu. Tahu sok, yang mana sok? Ini guys. Ini sama ini nih pucuk yang di sini lurus. Hasil proses pemasangan seperti tadi Menghasilkan yang itu tadi ya. lurus. Oke. Oke, sekarang sentrik geser pasang. Cuman gigi baut L-nya jangan kenceng-kenceng. Oke. Tarik sis. Monggo. Hebat. Jangan. Guys, Tapi mending enggak. apa? Ya. Enggak. Jadi kalau kalian sudah pakai timing geser, ya, tidak harus mengetopkan itu, harus di tengah. Iya. Tidak harus. Kalau ingin ngetopin di tengah biar sarinya gampang, ya topin di tengah. Itu berarti kurang kemana? Oh iya. Berarti ini kurang Ke bawah. ke bawah. Pak Bawor biasa bahas 2 tak ya guys, sekalinya bahas 4 tak lama. Detail nemu. Karena apa? Dalam 2 tak detail, 4 tak barang lebih banyak, pasti saya bahas lebih detail. Betul. Otomatis lebih lama. Kalau kalian kepengen nonton saya bawakan konten tentang 4 tak sederhana saya bawain 2 tak, ya nggak ketemu. Ini sedikit geser lagi. Sangar kan? Oke. Berarti caranya adalah Ini tutupin dulu berarti. Kalau misalnya ini kan kita geser-geser ini ternyata noknya muter. Berarti kalau aku kepengen garisnya untuk di semuanya tadi kan pakai gigi sentrik kan lurus. Aku pengen pakai gigi kayak gini tapi posisinya yang di tengah-tengah lo, di senterin tengah lo. Berarti ini kencengin dulu ya di tengah ya. Mbak nggak tahu, cobain aja. Cobain ya Pak ya. Iya biar paham bener.
biar nggak pensirin. Sok aja, terserah Marso guys mau ngapain liatin. Paling-paling nanti pulang. Balik lagi. Gak apa-apa guys, kalian selama masih muda itu banyak-banyaklah ngeyel. Biar kalian ngerti benar. Jadi dibilang terlalu gampang percaya ya tidak baik, terlalu ngeyel juga tidak baik. Ada kalanya harus ngeyel, ada kalanya harus ya percaya. Tinggal kalian tuh percayanya sama siapa. Patut nggak orang itu dipercayai gitu loh. Gue aja ekstrim urung begena. Siap. Is. Gimana? Wis, ya. Seneng wis? Ya. Udah seneng? Oh. Dah. Berarti sekarang posisi garis di gear itu lurus dengan blok. Ya. Tunjukin. Garis Mana? Gangel Ki. Nah, di sini kan ada coraknya. Titikatnya itu. Yang ini yang nempel ini nih. Iya. Nih, nah ini aku tengahin ke sini, dan ini lurusin ke sini Di ujungnya ya. Nah, gitu. Wis. Dah. Dah, kamu boleh kencengin ini, jeger, kencengin ini, pasang dulu. Pasang. Oke. Saya gunakan baut baja dan ring stainless di sini ya guys. Ringnya ring per. Itu penting. Aduh kebalik kayak gini. Itu penting. Karena kadang-kadang ini suka muter sendiri nih, mengakibatkan stoppernya bejat. Coba. Berapa panjang bot? Tengah wis. Tangannya wis. Wis, ya udah. Oke, sekarang kita pasang. Tanpa stopper, maksudnya tanpa tensioner keteng. Jadi kita akan pasang dulu, mentok apa enggak itu klepnya terhadap piston. Apanya yang mentok? Klep terhadap piston. Dah. Cerita yo, kamu tuh dia orang ngerti. Guys, sudah tak topin guys, tak pasang, tak kencengin. Tinggal nunggu instruksi. Oke, kamu muter ya satu siklus, jelasin sama orang. Satu siklus. Apa? Itu kayak gimana? Satu siklus kayak gini aja. Kamu mau dilihat dari magnet atau dari ini? Dari sini aja ya yang gampang ya. Satu siklus itu berarti misalkan titiknya di sini. Kasih tanda nih ya, tandanya kan ini ya. Itu satu putaran ke sini, balik lagi ke sini. Satu putaran penuh. Satu putaran penuh. Pelan-pelan guys. Pok mentok. Sambil dirasain. Kalau satu siklus kurang 2 siklus. Satu siklus nggak yakin 2 siklus. Nanti itu diputer sebelum. Pak aman pak. Terus lah. Satu ya. Ya. Satu udah selesai. Shit. Guys, oli ini erupsi ya. Tambah oli mending lah. Iya lo netes.
Dah, 2. tambahin lagi ya. Aduh. Dah 3 aja. Aman berarti so. Aman. Oh, Oke, sekarang saya mau tahu seberapa amannya. caranya gimana Pak? Yuk, amannya seberapa? Yaitu, belum tahu ini. Oke. Memang piston tidak mentok dengan klep. Betul. Betul. Tapi kamu harus tahu seberapa mepet atau seberapa dekat. Karena apa? Kadang-kadang ini diputar di setting nggak mentok. Begitu di RPM tinggi, mesin panas apa segala macam, kok dia jadi mentok. Kalian pasti sering kasus seperti itu, fenomena anomali seperti ini. Jadi syaratnya adalah kita akan ukur seberapa mepet piston terhadap klep dan seberapa mepet piston terhadap head. Oke, sekarang klepnya dibikin berapa ini? Bikin aja 008 0010. Sekarang putar lagi nanti. Mantap. Terus yang bawah. Yang bawah sama lah ya. Dan jauh aja kasihan yang nyuting ke bawah-bawah. Yang bawah sudah guys. Udah tak setel 0,010 ya. Prosesnya sama berarti ya? Sama yang di atas. Oke. Dan tinggal kita cek, puter. Nih potongan ini nih, satu siklus dulu. Iya. Pelan-pelan. Kalau ada yang mentok, mundur. Ini maju nih. Ya. Ih, ladut. Tuh, aman. Satu. Udah merasa aman ya, puternya kenceng. 2. Ada yang luncur. Iya, awas. Amin. 3. Dah, Aman. cukup aman. Kalau buat memastikan nanti kan belum ada ininya, takut rantainya muncrat biar ditopin lagi. Masih berubah apa enggak? Dah, aman Pak. Belum muncrat, Dah, nggak mentok. Nggak mentok, Bok. belum mentok, Aman. Oke, tapi nggak mentoknya berapa? Kan nggak tahu. nggak tahu. Iya. Oke, habis ini kita bongkar, kita akan kasih sesuatu. Heeh. Kita akan tahu nanti amannya seberapa. Oke? Sobat. Oke guys, kita ikutin prosesnya, bongkar lagi mesinnya sama Marso. Ini guys, ini yang ditunggu-tunggu ini. Apa? Triknya, Trik bongkar apa trik pasang apa trik apa? trik mengetahui berapa amannya mentok kepala ser sama klep. Copoteng. Oke, sudah dicopot sama Marso. Nih, ikut saya aja. Nih guys, Onde mande apa ke? ini namanya Kedok. TK. Tekebo. Plastisin, Ya. Play-Doh. Nah, Kita malam. cek bagaimana sih dia di situ? Caranya? Join. Caranya adalah seperti ini. Kita coba nyeting di detailnya coba. Nih, tak Oke. alihkan. Tidak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Mana yang harus kalian berikan? Tadi tai kebo, sekarang sudah jadi tai kambing. Oke, cominil wedus. Wedus. Bahasa Jawane Nah ini tai kebo, Oh. tai wedus. Telepong. Telepong Jawa. Telepong cominil. Oke. Hah? Iya. Udah. Ini kayak jamu M kapsul. Persis kayak gitu bener nggak? Iya, sudah dia. Oke, kita akan pasang seberapa aman piston terhadap klep in. Kita pasang situ.
Oke. Sampai gimana itu, sampai maksudnya seberapa banyak? Oh gitu deleng. Iya. Oh, Oh, asal kita akan lihat di tepian sini seberapa banyak. ya kira-kira ya, guys. Terus sekarang kamu ngetes businya dipasang. Kadang-kadang klep udah nggak mentok, dari businya mentok. Si sering terjadi. Tadi ada yang nanya, Om ngerjain apa aja sih bengkelnya Om? Mesin apa aja, 2 tak, 4 tak, semua Mas kecuali mesin jahit. Bunyi bocah. Ini adalah untuk ubah. Nah, yang samping sini untuk ubah Mentok enggak ya? mentok atau tidak, atau seberapa mentoknya. Yang atas untuk lap in, yang bawah untuk lap X. Satu lagi, Apa Pak? nih, Pinggiran nih. ini untuk settingan seberapa mentok itunya. Walaupun kita setel mendem, tapi kita kan harus tahu realnya pada saat dikencengin menggunakan baut itu seperti apa. Busi dipasang, jadi nanti tahu businya nabrak sini apa enggak. Businya ini drat panjang. Busi apa aja yang penting drat panjang. Busi Karisma. Berikan sedikit minyak di sini pada saat nanti nempel ke plastisin itu tidak lengket. Lanjut, ini dikencengin baut-bautnya sama Amarsu. Wis. Mungkin dasnya nang ngarep mau serek. Iya nang Arab. Ya wis. Orang rubah iki ya. Orang boy. Apa judulnya nanti nih ya? Real time. Apa? Iya. Setting. Live. Live. Wis. Oke guys, dekorasi sini. Dekorasi itu dikelilingi oleh 2 masjid. Di belakang rumah saya masjid, Di depan. di depan masjid. Jadi Rame. menjelang waktu sholat itu pasti banyak suara Ya. puji-pujian dan sholawatan macam-macam. Malu guys, ya. Kalau udah waktu sholat nggak sholat tuh gimana gitu, tapi bukan karena malu ya, tapi karena memang kewajiban. Jadi kalian sudah sembahyang belum tadi? Sembahyang dulu.
Udah masuk. Wes. Oke ya, saya putar nih satu siklus. Bergetek. Das, di overlapnya aman. Das, cukup. Sudah, lepas. Begitu saja guys. Oke, lihat sini. Ya, perhatikan. Ini didetailin jelasin pakai cutter. Oke guys, tuh guys. Ini lagi adzan, ini pelajaran penting, jadi saya skip dulu aja lah ya, nungguin adzan selesai. Ya, oke. Lanjut. Oke guys, sudah ya, ini jejak-jejaknya semua, tidak ada yang berwarna putih. Ya, maksud ya. Maksud. Di tengahnya atau di pinggirnya tidak ada yang bekas putih. Kalau putih berarti mentok. Oke. Oke, yang pertama untuk dum dan busi. Busi tidak ada yang mentok. Saya akan iris ini biar kalian tahu ketebalannya. Amannya seberapa? Oke, kalian bisa lihat dari atas. Nih, tebalnya segitu. Itu pun tadi saya mengisi apa namanya? Di sini tipis ya. Iya. Tidak serata blok silinder. Itu aja segitu, berarti aman. Oke? Jadi bibir piston dengan bibir head ini. Bibir piston ini sebelah sini. Cek. Sedikit gambar. Ya. Bibir piston di sini dengan bibir head di sini aman. Aman ya. Oke, yang kita lihat sekarang adalah di klepnya, klep in. Seaman apa dia? Nah, kamu lihat dari pinggir. Aman sekali ya. Aman. Begitu amannya. Set. Goyang banget. Oke. Segitu amannya. Jadi tebalnya segitu, yang mentok itu di situ. Ya, ini segini. Amannya segitu. Aman sekali ini bagi saya. Kemudian di klep X. Tuh, klep X. Ini jejak klepnya di sini. Mana Pak? Iya wis. Tebalnya segitu, jadi terhadap pinggir sini masih jauh, terhadap dasar sini masih jauh. Ya. Oke, sekarang bibir sebelah sini. Pindah posisi. Net. Bentar, awas. Dari atas. Aman ya, tidak ada yang mentok ya, masih setebal itu tuh. Masih setebal itu. Iya. Siaman. Oke. Itu sini. Oke guys, itu sedikit, padahal panjang banget durasinya ya, karena ini real dari masang kopling. Karena itu penting juga. Saya tidak mungkin bahas satu persatu karena mungkin nanti durasinya akan jadi pendek. Tapi itu tips dan trik seberapa aman motor kalian, seberapa aman piston kalian. Karena ini akan menentukan keawetan. Awet di sini maksudnya syukur-syukur bisa dipakai race lagi ya berikutnya. Jangan sampai baru satu lap kalian sudah keluar asap ya. Oke. Iya. Oke, sekian dulu sepertinya. Selanjutnya besok kita akan pasang ring pistonnya, headnya, segala macam, sampai dengan pengapiannya. Besok saya akan syuting mulai dari kita pasang pengapian di sebelah kiri atau mungkin langsung mesin sudah jadi
kita akan pasang CDI nya segala macam, kita akan nyalakan. Ini kebetulan knalpotnya udah jadi. Mana knalpotnya? Ini adalah knalpot untuk motor ini. Kalian bisa lihat di sini ya detailnya. Ini bukan knalpot kaleng-kaleng guys, ini knalpot stainless, bukan knalpot kaleng sarden. Lihat kalian tekukannya di sini, rollnya itu tidak kempot. Bahasa Indonesia kempot apa? Kepeng. Nah, tidak kempeng ini. Masih tetap bulat, sehingga volumenya, diameternya masih sama dari atas. Iya, nanti belekek. Oke, kalian bisa lihat di dalam tidak ada sambungan di kepala sini. Bentar. Aduh. Iya. Ya, mulus. Biasanya di sini ada sambungannya di tengah sini nih. Di sini nih. Iya. Ini kan nggak ada tuh. Dia mulus sampai situ, sampai leher. Sambungan semua, nggak ada yang slip on. Slip onnya terakhir di belakang. Coba Pak dalamnya Pak. Slip on. 6 black ora lu. Oh iya. Oke. Ini adalah emblem khusus knalpot yang racikan kita, hitungan kita, volumenya dari kita, requestnya kita. Jika nanti kalian butuh knalpotnya, kepengen dibikinin kayak apa, tinggal ngomong ke kita, nanti kita buatin. Ini silencernya Gede. Ya kalau silencer macam-macam modelnya, mau kayak apa bodoh. Banyak, kalian tinggal pengennya kayak apa ya. Dalamnya tuh oke. Mantap. Lihat las-lasannya. Bentar. Oh iya. Rapi. Oke, lihat emblemnya merek saya. Ini jari masangnya kayak gini guys. Kayak trompet ya Pak. Nah, seperti itu. Coba pasang kan ya Pak. Warnanya beda. Ya kayak gini lah. Mantap lur. Oke. Nah, seperti ini. Siap. Oke ya guys. Oke. Dulu terima kasih yang sudah setia menonton video ini. Berapa jam ini? 2 jam ada kali atau 3 jam mungkin, bodo amat saya enggak peduli. Saya juga nggak akan bagi part percuma. Bikin 3 part yang laku cuma 1 doang. Mendingan bikin 1, mau laku nggak laku bodo amat. Padahal itu penting ya Pak. Daripada kalian cuma nonton part 2, ternyata kalian tanya, yang kalian tanyakan itu udah di part 1 sebenarnya. Terus kalian bilang, Om bikin part yang jelas Om. Aduh, saya nggak sempat. Cari sendiri. Oke, sekian, terima kasih yang sudah nonton. Semoga Anda semua masuk surga ya. Ini maksudnya bukan doain mati lu ya. Ya intinya gitulah. Baik buat kalian, sukses ya. Terima kasih. Aduh. Yes, DJ.